Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, aku doakan semoga sahabatku semua selalu berada di bawah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak saudara-saudaraku semua untuk kita sama-sama mendengarkan sebuah pengajian dari guru kita, Al Ustadz Abdul Somad, yang pastinya kajiannya penuh ilmu, penuh makna, dan penuh hikmah. Seperti apa kajian dari guru kita? Mari kita sama-sama simak bersama. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersama kita ada Ustadz Ahmad Ridwan. Saya dulukan beliau karena sebelah kanan. Ustaz Ahmad Ridwan, alumni Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud, Riyadh. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Arab. Beliau datang jauh dari Jakarta. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan kita subuh ini, mudah-mudahan mendatangkan berkah insyaallah. Sebelah kiri saya Ustadz Buya Ahmad Buya Syarfi Hutauruk, Ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Beliau dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Inyak Canduang. Sekarang menetap di Jakarta. Jadi beliau berdua ini selama di Jakarta enggak pernah jumpa. Jumpanya di sini. Kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat badan. Ada rombongan Mas Ipo Santosa, ada Ustadz Dr. Fahmi, yang namanya tak saya sebut, saya mohon maaf. Bukan karena tak hormat, tapi karena tak ingat. Ustadz Nasir Zain dari Gontor, dari Jakarta, sedang di jalan dibawa oleh Kiai Ma'ruf dari Gontor 7. Nanti kalau sampai silakan kemari. Kita lanjutkan kajian hadis nomor 464. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhis Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini. Mudah-mudahan ilmunya manfaat untuk kita dunia akhirat. Amin. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya, dengan sanad Imam Nawawi sampailah kepada sahabat Nabi namanya Jabir. Di sini hanya Jabir saja. Nama ayahnya Abdullah. Nama lengkapnya Jabir bin Abdillah Al-Ansari, karena dia orang Ansor yang datang dari Makkah, muhajirin yang menetap di Madinah, Ansor. Jadi orang yang di Madinah ini Al-Ansari. Orang Ansor ini terbagi dua, satu dari kalangan Aus, satu dari kalangan Khazraj. Nah, dia ini dari kalangan Khazraj, Al-Ansari Al-Khazraji. Biasanya dari ujung nama orang itu udah tahu kita dia kampungnya dari mana. Al-Ansari berarti orang Ansor. Syekh Abdul Ghani Al-Kampari berarti orang Kampar. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi berarti Minangkabau. Ini subuh nih ada tamu kita dari bumi Minangkabau. 2 bis. Syekh Ahmad Ridwan Al-Batawi, berarti dari Betawi.
Kalau Ustadz Ahmad Syarafi tak perlu disebutkan lagi karena dia termasuk yang branded. Branded itu maksudnya bermerek. Nasution, Sregar, Utauruk, nah itu. Beliau tidak ikut perang Uhud dan perang Badar karena menjaga saudara perempuannya 9 orang. Itu dalil sahabat Nabi tidak wajib ikut perang. Kalau ada saudara perempuan, lebih diutamakan menjaga saudara perempuan. Karena yang lain bisa pergi berperang. Beliau termasuk al-mukthirina birriwayah. Sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Jabir bin Abdullah. Adab menyebut nama sahabat Nabi radhiyallahu an. Untuk membedakan kita dengan Syiah. Karena Syiah tak mau menyebut radhiyallahu an. Kenapa Syiah tak mau menyebut radhiyallahu an? Karena mereka melaknat sahabat Nabi. Kenapa mereka melaknat sahabat Nabi? Karena menurut mereka setelah Nabi Muhammad SAW yang menjadi khalifah itu Sayyidina Ali. Sedangkan sahabat Nabi bermusyawarah memilih Abu Bakar. Maka menurut mereka sahabat Nabi itu mengingkari wasiat Nabi. Itu maka mereka tak mau radhiyallahu anhu. Nah, maka kita mengingkari Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq. Ini Syiah nampaknya nih. Ya, ada ini. Radhiyallahu an. Allah meridainya. Maka kita kalau sebut sahabat Nabi radhiyallahu an. Boleh kalau kita sebut nama guru kita yang kami hormati Ustadz Ahmad Ridwan radhiyallahu an. Boleh. Loh, apa bedanya sama sahabat Nabi? Kalau nama sahabat Nabi disebut radhiyallahu an, maksudnya Allah sudah meridhoinya. Tapi kalau guru kita disebut radhiyallahu an, maknanya semoga Allah meridhoinya. Itu bedanya. Yang kami hormati Ustadz Abdul Somad rahimahullah. Itu berarti sudah meninggal. Walaupun bunyinya baik, tapi istilah itu biasa dipakai untuk yang sudah meninggal. Rahimahullah. Kalau masih hidup, hafizahullah. Allah menjaganya. Itu istilah, bukan bahasa. Istilah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra. Nabi lewat. Nabi lewat. Bisuk di pasar. Nabi lewat di pasar. Mudah sebetulnya ngapal bahasa Arab ini. Mirip-mirip sama bahasa kita sama bahasa Inggris. Bahasa Arab suq. Bahasa Inggris shopping center. Suq, shop. Nabi lewat di pasar. Wan nasu kanafataihi. Orang-orang berada di kiri dan kanannya. Nah, jadi kalau kita lewat tuh biasanya kanan kiri ya, jangan menghalang di depan. Termasuk nanti selesai ini, waktu kami turun ke bawah, kanan kiri, jangan menghalang depan. Kanan kiri Bapak Ibu, kanan kiri. Di kanan dan kiri, janibaihi. Waktu Nabi lewat, sahabat-sahabat Nabi itu di kanan kiri. Famarra, Nabi lewat bijaddi, membawa jaddi. Jadi anak kambing yang belum sampai umur setahun. Anak kambing kecil. Asakka, yang telinganya kecil. Makna asakka maqtu'ul udhun, telinganya puntung. Mayyitin, mati. Anak kambing kecil
telinga puntung mati, bangkai. Nabi jalan membawa bangkai kambing. Fa akhadha bi udhunihi, ditenteng Nabi dengan telinga, tenteng Nabi, bawa ke pasar. Summa qala, Nabi bertanya, ayyukum yuhibbuna ayyakuna hadha lahu bidirhamin. Tenteng Nabi begini ya, siapa yang mau beli ini 1 dirham? Siapa yang mau beli ini 1 dirham? Kata Nabi, 1 dirham lebih kurang 3 gram perak. Mata uang zaman Nabi 2. Kalau emas dinar, kalau perak dirham. Anak pertama dinar, anak kedua dirham, anak ketiga dolar, karena 18.000. Ini udah agak-agak nyerempet. Udah mulai pantang dapat pintu masuk. Siapa yang mau beli ini 1 dirham? 3 gram berat. 3 gram. Kalau 1 gram 70.000, 3 gram 210 perak. Ustaz kok tahu harga perak? Cincin saya kan perak. Kenapa tak bercincin lagi? Asal pakai diminta orang. Asal dipakai minta orang, ya tak bercincin lagi. Tidak dia minta langsung, cuman dia bilang, ya cantik ya Ustaz. Ya, cantik itu apa? Pasangkan langsung. Tak pakai lagi. Nah, siapa yang mau beli ini 3 dirham? Faqalu. Qala, 1 orang. Qalu, mereka berkata. Qalu, bukan mereka keluar. Qalu, lah qalunya. Mereka. Qalu, mereka berkata. Apa kata sahabat? Ma nuhibbu annahu lana bisyai'in. Untuk apa kami? Bisyai', enggak ada gunanya, sikit pun tak ada gunanya. Bangkai anak kambing dimakan tak bisa, kulitnya untuk gendang, untuk tak bisa, masih lembut. Wa ma nasna'u bihi, kami buat apa? Untuk kami buat apa? Kata sahabat. Ini dalil bahwa sahabat Nabi itu rasional. Bukan mentang-mentang Nabi, waktu Nabi bawa, ada yang mau ini, langsung ngambil usap-usap, ngambil barokah. Enggak. Nabi itu rasional. Kalau bangkai, ya haram. Bukan berarti mentang-mentang bangkai karena dipegang Nabi lalu jadi barokah. Enggak. Hukum syariah berlaku. Untuk apa kami, kata sahabat Nabi? Ama nasna'u bihi? Thumma qala. Nabi bertanya lagi. Atuhibbuna annahu lakum? Kalau kalian tak mau beli ini 1 dirham, maukah kamu ini ku kasih untuk kamu? Free, gratis. Ambil, mau? Qalu, mereka menjawab, wallahi demi Allah, lau kana hayyan kana aiban. Seandainya hidup, andai hidup pun anak kambing ini aib, memalukan, pantang. Kenapa? Karena mau disembelih untuk kurban pun umurnya belum sampai. Karena kalau kambing kampung, kambing kacang 2 tahun. Kalau kambing domba setahun lebih. Kalau kambing kampung 2 tahun lebih baru bisa dipotong. Baru dagingnya itu enak. Ini untuk apa? Innahu asakku. Ini kambing kecil, telinganya puntung. Fakaifa wa huwa mayit, dan dia mati, bangkai. Untuk apa kami? Faqala, Nabi berkata. Apa kata Nabi? Fa wallahi, demi Allah, la dunya, dunia ini ahwanu, dunia ini lebih hina ala Allah, bagi Allah,
min hadza alaikum. Dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada hinanya bangkai anak kambing ini bagi kamu. Kamu tak mau membeli, menerima gratis pun tak mau, bahkan aib pantang. Dunia ini bagi Allah jauh lebih hina daripada bangkai anak kambing ini bagi kamu. Memahami hadis ini tidak bisa berdiri sendiri lalu mengambil satu kesimpulan. Memahami satu hadis dengan satu pemahaman, hancur nanti agama Islam. Pahami satu hadis ini lalu tinggalkan dunia. Kemarin kau kan distributor British Propolis. Iya. Sekarang dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing. Tak boleh memahami satu masalah hanya dari satu hadis. Makanya kaifa nata'amal ma'as sunnah. Bagaimana memahami hadis dengan baik? Kumpulkan semua hadis-hadis, baru tarik kesimpulan. Jadi dunia ini tidak hina. Yang hina itu kalau dunia untuk dunia. Nah, itu yang hina. Macam mana bisa membangun masjid dengan lampu? Kenapa mati lampu ini? Macam mana membangun masjid kalau tidak pakai dunia, kalau tak pakai duit? Nah, jadi maksud di sini adalah kalau barang itu haram, kalau melalaikan, kalau tidak nanti hadis ini diperalat. Jangan urus batu bara, jangan urus nikel, jangan urus sawit. Ini dunia. Oh, diambil mereka. Habis umat Islam ini jadi lemah nanti. Dan Ustaz Abdul Somad berkontribusi dalam pelemahan umat ini. Saya nggak mau begitu. Nah, jadi memahami hadis ini mesti dikombinasikan dengan hadis-hadis lain. Apalagi pelajaran dari sini? Nabi itu menyampaikan sesuatu tidak datar-datar aja. Bahasa komunikasi Nabi. Sebetulnya kalau mau datar-datar aja, jamaah sekalian, dunia ini nggak ada apa-apanya. Cukup. Tapi nggak masuk dia. Bagaimana supaya komunikasi ini nyambung dan informasi ini masuk? Bawa anak kambing. Tengok, anak kambing nih, jangankan beli, kasih pun kalian tak mau. Lebih hina lagi dunia ini. Oh, jadi itu lebih masuk. Makanya guru kalau mengajar di kelas itu, jangan datar-datar aja. Nah, insya Allah Rabu akan datang kita bawa anak kambing. Oh, anak kambing mau. Itu masuk ke pikirannya, matanya menengok. Makanya Nabi itu kalau dia khutbah merah, suaranya menggelegar seperti panglima yang membawa pasukan perang. Gitulah Nabi. Apalagi pelajaran dari sini? Boleh memegang bangkai binatang yang halal dimakan kalau disembelih. Kambing itu kalau disembelih kan halal. Waktu saya tanya, kambing itu disembelih kan halal? Semua mengangguk. Tanya dulu, kambing siapa? Main halal-halal aja. Kambing siapa, Ustaz? Kambing itu kalau disembelih halal. Kalau dia mati, boleh dipegang bangkainya. Mana tahu nanti ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada ayam mati Ustaz. Terus tiba-tiba istri saya memegang bangkai ayam itu. Terus apa hukum dia megang bangkai ayam itu Pak Ustaz? Apa hukumnya ya? Ini dalil. Tapi itu ayam, ini kan kambing. Itulah namanya qiyas. Itu namanya qiyas. Qiyas itu menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya
dengan suatu peristiwa yang sudah ada hukumnya dengan melihat titik persamaan. Yang sudah ada hukumnya mana? Nabi megang bangkai kambing. Yang belum ada hukumnya mana? Bangkai ayam. Dengan melihat titik persamaan keduanya, sama-sama mati, sama-sama halal kalau disembelih. Oh, enggak sama Pak Ustadz. Mana enggak sama? Ayam kakinya 2, kambing kakinya 4. Ayam bulunya panjang, kambing bulunya pendek. Sejauh ini kau nilai yang paling jauh. Enggak nyambung. Itu namanya qiyas. Karena kalau hanya berdalil ada dalam Quran, ada dalam sunnah, tidak semua masalah ini ada dalam Quran dan sunnah, tapi persamaannya ada, maka berlakulah Quran, hadis, ijma', qiyas. Ada orang ngisap hashish ganja. Tebu itu tebu dijemur kering. Tebu dijemur kering, diambil isinya, dilobangi, lalu dimasukkan ganja kering. Ini bukan tutorial ya. Masukkan ganja kering, setelah masuk panjang macam cerutu, itu dibakar ujungnya. Ini cerita kawan saya pergi ke kampung di Maroko. Kampung-kampung sana banyak hashish, tapi saya nggak pernah makai. Datang kawan saya ini bilang, Pak, itu kan haram. Dia bilang, tunjukkan mana ayat dan hadis dalam Al-Quran mengharamkan ini. Nggak ada. Melawan orang yang, orang kalau sesat aja. Tapi kalau sesat pakai dalil, neraka jahanamnya, VIP. Tunjukkan saya mana ayat Quran sama hadis yang mengharamkan hashish. Nggak ada kata dia. Terus pakai apa itu? Qiyas. Innamal khamar, air anggur yang diperas, disimpan dalam botol, biarkan berbuih sampai fermentasi, diminum, hilang akal, namanya khamar. Dikiaskan hashish, ganja kepada khamar. Sabu-sabu, pil rohypnol, sekarang ada lagi dalam bentuk cairan liquid, narkotik liquid yang dimasukkan ke dalam vape. Bawaannya mau ketawa aja. Hati-hati yang selalu ketawa. Nah, nauzubillah. Saya tidak mau menceritakannya panjang lebar, nanti macam-macam hafal Ustaz nih katanya. Datang pula BNN nanti. Nauzubillah. Jadi dalam satu hadis itu dia mengandung makna-makna yang tersirat, yang tak tersurat secara eksplisit. Bahasa komunikasi, itu pentingnya anak kita masuk fakultas komunikasi. Tapi dia belajar hadis, ditemukannya bagaimana komunikasi Nabi. Itu pentingnya anak kita masuk fakultas syariah, hukum Islam. Belajar hadis, ditemukannya hukum dalam. Hadis ini rawahu Muslimun, ada dalam Sahih Muslim. Biasanya Imam Nawawi setelah menyebutkan hadis, dia sebutkan kosakata yang susah dipahami. Di dalam hadis itu ada kosakata yang jarang dipakai. Kanafataihi, artinya janibaihi, sisi kiri dan kanan. Kanafataihi, sisi kiri dan kanan. Asak artinya soghirul udhun, telinganya masih kecil. Anak kambing yang telinganya masih kecil. Ada kosakata yang
jarang dipakai Pak Ustadz? Banyak. Saya dulu ngambil mata kuliah bahasa Melayu. Semua orang Indonesia yang kuliah di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, wajib ngambil mata kuliah bahasa Melayu. Padahal kita orang Melayu. Wajib. Datang dosen tuh, namanya Encik Rusli. Dibawanya manuskrip, umurnya 100 tahun. Kamu orang Melayu? Ya, kami orang Melayu. Coba baca. Pas kami baca, nggak paham. Padahal umurnya baru 100 tahun. Kitab ini umurnya 800 tahun. Karena Imam Nawawi meninggal 676. Imam Nawawi 676. Sekarang 1448. Berarti kitab ini umurnya 800 tahun. Bisa kita paham. Saya waktu ngajar di kelas, saya tanya, kalian orang Melayu? Oh, kami Melayu, Ustaz. Oh, bangkit. Asabiyah, fanatiknya. Melayu. Oh. Boleh saya tanya? Boleh. Apa arti cindai? Sekelas itu tak tahu. Cindai. Padahal tiap hari didengarnya. Cindailah mana. Cindai. Tak tahu dia. Cindai artinya kain. Jarang dipakai. Gak pernah. Seumur-umur saya gak pernah mak saya bilang, mana cindai tadi? Kalau cindua, saya tahu. Cindua itu cendol. Mobil siapa kena curi itu? Nauzubillah. Oke, kita lanjutkan. Saya biasanya 3 hadis, Ustaz. Subuh ini berarti 9. 3 di kiri, 3 di kanan. Nanti Ustaz Ahmad Ridwan sama Ustaz Syarfi terserah. Mau dibacakannya, alhamdulillah. Mau dia kasih pencerahan. Pokoknya isinya tentang zuhud. Ini hadis ini tentang zuhud. Bunyi sirine buka puasa. 465 An Abi Dzar. An Abi Dzar. Ada kampung namanya Bani Ghifar. Nama kampungnya Bani Ghifar. Kampung ini isinya perampok semua. Ada kampung perampok. Ada di Indonesia ini kampung perampok. Ada. Saya pernah ceramah di situ. Dikasih tahu sama tokoh di situ, Ustadz, ya, ini kampung perampok. Hah? Gimana? Mereka di sini sebelum merampok selamatan dulu. Kumpul semua baca Yasin, doa. Ya Allah, selamatkanlah perampok ini. Nanti pulang bawa hasil. Nggak boleh sebut daerahnya, menjaga kode etik jurnalistik. Jadi ada kampung namanya kampung Bani Ghifar, hobi merampok. Lalu salah satu dari orang Bani Ghifar ini membawa susu kambing. Dibawanya susu kambing ke Tuhannya. Nama Tuhannya Naham, nama Tuhan. Jadi kalau ada pepatah kita, lain padang, lain belalang. Kalau di sana, lain kampung, lain Tuhan. Nah, jadi di kampungnya namanya Tuhannya Naham. Dibawanya lah susu kambing. Wahai Tuhan, ini kubawakan susu kambing. Dia pejam mata. Begitu dibukanya, ditengoknya, habis susu kambing itu. Diminum anjing. Habis susu kambing diminum anjing. Habis itu, sesudah anjing itu minum, diangkatnya kakinya sebelah, dikencenginya pula patung itu. Bangkit dia tegak, sejak hari ini enggak kusembah kau lagi Tuhan. Kenapa? Karena jangankan menolak mudarat dari diriku, dari dirimu pun kau tak sanggup. Nama laki-laki itu namanya Jundub bin Junadah. Namanya Jundub bin Junadah. Tapi panggilannya
Abu Dzar. Inilah yang meriwayatkan hadis. Namanya Abu Dzar Al-Ghifari karena kampungnya dari Bani Ghifar. Biasanya orang Minangkabau kalau lagi ngatsi kata sambutan, nan gadang indak diimbau gala, nan ketek indak disabui namo. Yang besar tidak disebut gelarnya, yang kecil tidak disebut namanya. Memanggil orang pakai nama itu enggak sopan. Maka kalau mau manggil itu panggil gelarnya atau panggil nama anaknya. Abu Fulan. Kalau Ustadz Abu Hudzaifah. Anak beliau pertama Hudzaifah. Jadi dipanggil Abu Hudzaifah. Kalau saya Abu Hadzik, Abu Mizyan. Nah, kalau beliau ada gelarnya, dia tak perlu pakai abu karena dia punya gelar. Apa gelar? Sultan Bagindo Sidi, Nangkayo. Nangkayo. Jadi pas betul pembahasan tentang zuhud. Masya Allah, itu tadi kita sudah sama-sama saksikan bersama kajian yang sangat luar biasa dari guru kita Al-Ustadz Abdul Somad. Namun kajian ini belumlah selesai dan masih banyak hal lain lagi yang perlu kita simak. Oleh karena itu mari kita lanjutkan bersama. Selamat mendengarkan. Beliau kan Nangkayo. Beliau ini anggota PSSI, Persatuan Sumando Internasional. Ini orang awak. Antum pikir mudah menjadi anggota PSSI itu? Walaupun orang Makassar hebat, nggak lulus. Zainuddin nggak mendapatkan hayati. Oke, kita lanjutkan. Abu Dzar tadi masuk Islam gara-gara menengok susu di Tuhannya diminum anjing. Lalu dia dengar ada seorang Nabi, Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Datang dia bersyahadat, masuk Islam. Jadi sebetulnya kalau manusia ini mau pakai otak, masuk Islam. Jadi orang yang menyembah patung berarti nggak pakai otak. Bukan nggak pakai otak. Waktu bagi-bagi otak dia nggak datang. Ini agak berat sedikit. Afala taqilun. Kenapa tak berpikir? Kenapa tak berpikir? Apa kata Abu Dzar? Kuntu artinya saya dulu. Kuntu itu saya dulu. Di sini ada kampung namanya Kuntu. Saya dulu. Kuntu amshi ma'an Nabi. Dulu saya pernah berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi harratin, di tanah yang hitam. Jadi di Madinah itu ada tanahnya itu batu hitam. Kalau tempat kita ada tanah merah, ada tanah gambut. Ada tanah batu dan paling banyak tanah sengketa. Apalagi di Rimbo Panjang ini, banyak sengketa sini Ustaz. Jangan beli tanah di sini. Mahal sekarang, sudah ada Ma'had Az-Zahra. Fi harratin, di batu-batu hitam di Madinah. Fastaqbalna Uhudun, lalu kami menghadap ke arah bukit Uhud. Ini tempat Nabi jadi imam, ini mihrab. Itu kalau jalan kita ke belakang lurus Uhud. Mentoknya itu di Uhud. Kami pun menghadap ke Uhud. Faqala, Nabi berkata, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar." Qultu, labbaik. Kita kalau dipanggil orang, "Ya Abdus Samad," labbaik. Makanya kita waktu di Makkah itu, labbaik Allahumma labbaik. Kalau bahasa Betawi kalau dipanggil, "Ya Abdus Samad." Mau apa loh? Kalau Buya di Sibolga, "Ya Abdul Samad." Olo. Gitu ya. Olo.
Labbaik ya Rasulullah. Faqala, apa kata Nabi? Ma yasurruni anna inda mithla Uhudin hadza zahaban. Seandainya bukit Uhud ini jadi emas. Kuat kali suara saya ini sampai berbunyi mobil. Seandainya bukit Uhud ini jadi emas semua, aku tidak mau tamdi alayya thalathata ayyamin. Aku tidak mau dia berada bersamaku 3 hari. Jadi emas ini dikasihkan ke aku, enggak ku simpan walaupun 3 hari. Jadi ku bagi-bagikan semua. Wa indi minhu dinarun. Sekeping dinar pun tak mau ku simpan. Bukit Uhud itu kalau dari mulai awal ke ujung, karena dia kalau satu ahad. Kalau satu ahad. Tapi kalau satu Uhud. Satu ahad. Dia enggak begitu. Satu. Itu kalau diurutkan 7 kilometer. Seandainya ini semua ini jadi emas, enggak akan senang aku dengan ini dan takkan kusimpan walaupun 3 hari dan tidak kusimpan walaupun 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. 1 dinar 4,25 gram. 1 dinar pun tak akan kusimpan. Kubagikan semua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa kecuali syai'un, ada sikit kusimpan, ursiduhu lidain, untuk bayar hutang. Nabi tidak menyimpan. Makanya waktu Nabi meninggal, nahnu ma'asyirul anbiya, kami para nabi la nurithu, tidak meninggalkan harta warisan, wa ma taraknahu shadaqah, semua yang kami tinggalkan ini sebagai sedekah. Tapi kita tak boleh mengambil satu hukum dari satu hadis, tak boleh. Mesti tengok hadis lain. Sebelum Bapak Ibu mau menyerahkan semua emasnya, saya jelaskan dulu, jangan. Husnuzan. Karena begitu cerita emas, hidup lampu itu langsung. Karena hadis lain, waktu Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah tahun ke-8, ada sahabat yang sakit. Lalu kata dia, aku nih sakit ya Rasulullah, udah mau mati, ambillah semua hartaku. Kata Nabi, enggak. Kalau engkau tak mau, asyatru, ambil setengah. Kata Nabi, enggak. Kalau kau tak mau setengah, as-sulusu, ambil sepertiga. As-sulusu katsir, sepertiga pun banyak, tapi boleh diambil. Itu makanya boleh wasiat, tapi batas paling banyak sepertiga. Antada'a warasataka aghniya, kau tinggalkan anak cucumu dalam keadaan mampu, khairun, lebih baik, min antada'ahum alatan, daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, susah. Tak boleh semua harta kita bagi, lalu anak cucu kita jadi miskin. Ini hukum pribadi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya sekarang orang banyak ini mengeksploitasi umat. Sedekahkan semua, sedekah semua. Allah akan balas. Jamaah terhipnotis, dikasihnya semuanya, motornya apanya. Pulang sibuknya nyari angkot. Ini pembodohan. Tak boleh begitu. Bersedekah bagus, tapi kalau sampai lupa bayar utang. Tapi banyak orang salah paham. Kenapa kau enggak pernah sedekah? Saya masih ada utang Pak Ustaz. Kenapa kau enggak berkurban? Saya ada utang Pak Ustaz. Kenapa kau pergi umrah? Saya ada utang Pak Ustaz. Ini pun salah paham juga. Kalau hutangnya belum jatuh tempo. Kapan jatuh tempo? 1 Januari 2027. Masih lama. Ada duit sekarang, sedekah. Ada duit sekarang, pergi umrah. Nabung untuk bayar hutang. Bukan berarti karena ada hutang lalu tak umrah, tak bersedekah, tidak berkurban. Nah, ini banyak orang paham. Tak paham dia.
Entah paham, entah pura-pura bongak. Bongak itu artinya bodoh. Illa an aqula bihi fi ibadillahi hakadha, maka aku akan katakan kepada hamba-hamba Allah, hakadha, hakadha, hakadha. Hakadha sebelah kanan, hakadha kusedekahkan. Habis itu sebelah kiri, hakadha. Habis itu ke sebelah belakang, hakadha. Ini kusedekahkan, ini kusedekahkan, ini kusedekahkan. Itulah yang paling bagus. An yaminihi sebelah kanan, wa an shimalihi sebelah kiri, wa min khalfihi sebelah kanan, wa qalilum mahum. Betapa sedikitnya harta itu. Kalau dibagi-bagikan tak banyak. Summa qala li, kemudian Abu Zar berkata, apa kata Nabi? Makanak, tetap kau tegak di situ Abu Zar, jangan bergerak. Makanak, tetap di tempatmu. La tabrah, jangan engkau bergeser, hatta atika, sampai aku datang ke sana. Kau jangan bergerak, jangan pergi, jangan kemana-mana, nanti aku yang datang ke sana. Tsumman talaqa fi sawadil lail, lalu Nabi pergi di tengah malam gelap gulita. Malam Nabi pergi, hatta tawara, sampai hilang. Orang kalau di malam itu, kalau dia pergi agak jauh, hilang. Fasami'tu sautan, ku dengar suara. Qadir tafa', suaranya naik ke atas. Fatakhawwaftu, aku takut mendengar suara. Suara apa? Nih, sahabat Nabi ini tetap ada rasa takut. Apalagi sahabat UAS. Jadi kalau ada orang, Ustaz aku takut lah Ustaz. Sahabat Nabi aja takut. Takhawwaftu, aku takut. Ayyakuna ahadun, ada seseorang qad arada lin Nabi, yang mengganggu Nabi. Aku temas, aku khawatir, aku takut ada yang mengganggu Nabi. Fa aradtu an atiyahu, aku mau mendatangi Nabi di tengah gelap itu. Fa dzakartu, tapi aku ingat ucapan Nabi. Apa kata Nabi? La tabrah, jangan bergeser, jangan bergerak, hatta atiyaka, sampai aku nanti pulang. Akhirnya aku takut. Apa pelajaran dari sini? Sahabat Nabi berpegang teguh pada cakap Nabi. Kekhawatiran kepada Nabi tidak merubah pesan Nabi. Belaga ini sekarang. Takut, cemas, nanti ada orang bunuh Nabi. Tapi di sisi Nabi, Nabi berpesan, jangan bergerak. Akhirnya cakap Nabi lah yang menguatkan hati. Ini pelajaran. Kalau di hati kita ada rasa galau, gundah gulana, yang bisa menguatkan itu adalah cakap Nabi. Falam abrah, aku tidak bergeser, tak bergerak dari tempat berdiriku, hatta atani, sampai Nabi datang. Setelah Nabi datang, lalu aku pun berkata, laqad sami'tu sautan, aku mendengar suara, takhawwaftu minhu, aku takut ada apa-apa ya Rasulullah, aku takut ada orang membunuhmu, mengganggumu. Fadzakartu lahu faqala, hal sami'tahu, ada kau dengar suara tadi? Ada kau dengar suara? Qultu na'am, ya aku ada mendengar. Zaka Jibril, itu tadi malaikat Jibril datang. Atani, datang kepadaku. Faqala, dan dia berkata, apa kata Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Nah, itu. Saya nengok orang TV One tuh, ingat saya iklan. Man mata, siapa yang mati, kata malaikat Jibril. Siapa yang mati min ummatika, di antara umatmu ini siapa yang mati? La yusyrik billah, dia tidak mempersekutukan Allah, tidak menyembah batu, tidak menyembah kayu, tidak menyembah hantu, tidak menyembah, kecuali menyembah Allah. Syai'an dakhalal jannah, siapa yang tidak syirik maka dia masuk surga. Mudah-mudahan kita selamat dari syirik. Itu para penyembah batu, lempar-lempar batu, cium-cium batu, keliling-keliling batu,
Banyak kali saya baca yang ngejek-ngejek di internet. Saya nggak jumpa orangnya. Kalau jumpa, seandainya jumpa lagi, dia nanya, kalian kok lempar-lempar batu? Kok keliling-keliling batu? Kok cium-cium batu? Ada batu tuh di situ. Langsung ke mukanya. Puh. Melempar batu simbol permusuhan dengan setan. Bukan memuliakan batu. Mencium batu. Ingat ucapan Umar bin Khattab. Ya hajar, batu. Innaka la tamfa. Kau tak bisa mendatangkan manfaat. Wala tadur. Kau pun tak bisa menolak mudarat. Laula Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka. Kalaulah bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku pun tak mau menciummu. Kita mencium itu karena komitmen mengikuti Nabi. Lalu kenapa kalian mengelilingi batu? Dunia ini ada titik pusatnya. Menurut ilmu geologi, ilmu bumi, pusat titik bumi adalah Ka'bah. Maka kita berkeliling mengelilingi Ka'bah, bukan menyembah batu. Itu hanya tiang pancang. Ka'bah itu tiang pancang, inilah titik bumi. Mestinya jam Greenwich 00 itu dimulai dari Makkah itu jam. Tapi kenapa Inggris? Kenapa dari London dimulai jam 00? Penetapan London sebagai jam 00 bukan menurut ilmu geologi, tapi secara politis. Karena Inggris yang paling banyak menjajah dunia. Coba dulu orang Jawa yang menjajah dunia. Pasti titik Greenwich-nya di Solo. Surabaya, apa nyusut? Sekarang kenapa pakai bahasa Inggris di mana-mana? Pakai bahasa Inggris di mana-mana itu apa alasannya? Penjajahan. Karena yang paling banyak menjajah adalah Inggris. Prancis nggak mau pakai bahasa Inggris. Orang Prancis nggak mau pakai bahasa Inggris. Sahabat saya menyeberang dari Maroko ke Spanyol. Dari Maroko nyebrang ke Spanyol 30 menit naik speed. Sampai di sana nggak mau orang Spanyol bahasa Inggris. Nggak mau. Ini untuk menguatkan yang nilai bahasa Inggrisnya lemah. Karena tahu ditanya nanti, kok nggak bisa bahasa Inggris? Itu bahasa kita. Apa kita bisa? Bahasa Inggris menjadi bahasa internasional karena penjajahan. Coba dulu kita yang menjajah dunia ini. Coba dulu kalau Gajah Mada menjajah dunia ini. Bahasa Jawa orang semua. Pas kita naik pesawat, sedulur sederek sedoyo ojo lali pasang seatbelt ya gitu. Nggak ada itu kita dengar ladies and gentlemen. Nggak ada. Bahasa itu politik. Qultu, aku bertanya, wa in zana, kalau dia berzina, wa in sarak, kalau dia mencuri, bagaimana kalau dia berzina, dia mencuri? Apa jawab Nabi? Wa in zana, wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Oh, enak kali ini. Kan tadi kaedahnya sudah saya sampaikan di awal. Tidak boleh memahami hadis dari satu. Kalau dipahami hadis dari satu hadis ini, nanti anak-anak mahasiswa ini pacaran terus. Bercewek pagi, bercewek siang, bercewek malam. Lain pacar pagi, lain pacar siang, lain pacar malam. Pas ditanya, kau kemana-mana cecek. Wa in zana, wa in sarak. Walaupun berzina, walaupun mencuri, tetap masuk surga. Maksud hadis ini, orang yang berzina, orang yang mencuri tidak sempat taubat, dia masuk neraka jahanam. Tapi setelah dia bersih, nanti tetap masuk surga. Kok gitu aku nggak apa-apa lah masuk neraka Pak Ustaz. Baca hadis tentang panasnya neraka, diletakkan kerikilnya di bagian kita kalau kaki kita basah, lalu kita injak lantai. Kan ada sisi yang kosong yang enggak kena itu kan. Artinya kerikilnya kecil sekali diletakkan. Diletakkan di tapak kaki, mendidih otak di kepala.
Makanya doa kita 7 habis subuh. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Di ujung doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hadis ini paling tinggi kualitasnya. Muttafaqun alaih. Imam Bukhari, Imam Muslim sepakat meriwayatkan hadis ini. Maka hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Istilah ilmu hadisnya muttafaqun alaih. Wa hadza lafzul Bukhari. Tapi teks hadis ini, mana tahu nanti adik-adik mahasiswa buka Sahih Muslim, loh, kok nggak sama? Berarti Imam Nawawi ini nggak tahu. Lafaz teksnya diambil dari Sahih Bukhari. Hadis terakhir dari saya 466. Wa an Abi Hurairata, ada seorang laki-laki dari Yaman namanya Abdu Syams. Abdu hamba, Syams matahari, hamba matahari. Tak boleh buat nama hamba matahari. Menyembah matahari tak boleh. Hamba matahari tak boleh. Abdul Ka'bah tak boleh. Yang boleh itu Abdus Somad, Abdurrahman, Abdurrahim boleh. Tapi yang paling tinggi bukan Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Setelah semua orang masuk ke dalam surga, Allah bertanya, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, kamu sudah dapat semua. Apa yang belum kamu dapat? Satu yang kami belum dapat ya Allah. Apa itu? Ridha. Jadi yang paling tinggi adalah ridha Allah. Ridha Allah itu bahasa Arabnya Ridwan. Ustaz Ahmad Ridwan. Dan itulah kemuliaan manusia. Mendapatkan ridha Allah itulah kemuliaan manusia. Kemuliaan manusia itu bahasa Arabnya syarafi. Syarafi hutawuruk. Dari kata syaraf, kemuliaan. Itu pentingnya menjaga hati orang. Jangan kita jadi bilang Abdus Somad. Ada Ustaz Ridwan dan syarafi hutawuruk. Sampai mana tadi? Hadis 466. Ada seorang laki-laki namanya Abdus Syams, hamba matahari. Begitu dia datang ke Madinah, masuk Islam tahun ke-7. Namanya dirubah Nabi jadi Abdurrahman. Nama ayahnya Sahar. Sahar batu cadas. Abdurrahman bin Sahar. Nama kampungnya Ad-Dausi. Daus. Maka nama lengkapnya Abdurrahman bin Sahar Ad-Dausi. Selalu membawa kucing. Maka dipanggil Ya Abahir. Kucing kecil, Hurairah. Wahai bapak kucing. Kalau selalu membawa kucing dipanggil Pak Kucing. Kalau selalu membawa anjing dipanggil An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, apa kata Nabi? Lau kana li mislu Uhudin zahaban, seandainya aku punya emas sebesar bukit Uhud, lasarrani alla tamurra alayya thalathu layalin, aku tidak mau dia berada bersamaku 3 malam. Wa indi minhu syai', aku tidak mau ada sikit pun tersisa, illa syai'un ursiduhu lidain, kecuali kusimpan sikit untuk bayar hutang supaya jangan sampai mati berhutang. Saya Abdul Somad tidak punya hutang. Sejak saya tinggal di Riau ini 2008, pulang dari Mesir, sampai sekarang 2029 tidak pernah berhutang. Sampai 2026. Oh, sombong kali Ustaz ngomong begitu. Sombong sekali Ustaz ngomong begitu. Maksud saya mau ngasih tahu, bagi saya lebih baik saya hidup susah daripada saya berhutang. Datang jamaah ngasih duit,
Ustadz Somad, ini 50 juta untuk Ustadz. Untuk apa? Untuk DP mobil. Karena mobil Ustadz kami tengok mesinnya hampir sakratul maut. Saya balikkan baik-baik. Jangan kalian tersinggung ya. Ambil balik, gunakan untuk yang bermanfaat. Alhamdulillah 2 tahun saya pakai Opel Blazer itu 2010. Nggak ada apa-apa. Kata orang, oh ini nanti minyaknya macam gajah. Biasa aja. Ini nanti rusak, blong, inden alat dari Jakarta. Nggak ada apa. Jadi sebetulnya hidup ini tidak berat. Yang berat itu memikirkan komen orang. Mau saya berutang. Baik berutang duit, berutang budi tak terelakkan. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Ini tamu-tamu yang dari Jakarta ini setiap datang ke Riau pasti menyiapkan pantun. Karena dia tahu kalau Riau ini pantun. Begitu pesawatnya landing, langsung dia keluarkan pantun pertama. Orang Cina membawa nyonya, membeli pelet. Kalau boleh saya bertanya, di mana letak toilet? Dia kebetulan mau ke toilet kan? Orang Cina membeli pelet dibeli di kota Medan. Tuan bertanya pelet, apa maksud dan tujuan? Kata orang Melayu ini pula, bawa pantun terus. Akhirnya orang Melayu makan sedap pergi berkelana. Tak usahlah kalau lagi kau jawab, karena udah keluar dalam celana. Katanya. Asik berpantun. Maksudnya kalaupun berpantun, sesuaikanlah situasi dan kondisi. Tengok orang ke toilet pun mau berpantun juga. Betawi itu menunjukkan Betawi itu Melayu. Karena Betawi juga berpantun. Cuman Betawi itu apanya? Cakep. Dia ada itu karena dia rame gitu. Cakep. Kadang di beberapa tempat saya robah. Jangan cakep. Saya bilang apa? Bungkus. Karena kebetulan tahlilan. Bungkus. Ini hadis kualitasnya tinggi, muttafaqun alaih. Imam Bukhari, Imam Muslim sepakat, muttafaqun alaih. Zuhud. Masuk ke masjid, tiba-tiba nampak saya ada pena di masjid. Nggak tahu entah punya Ustadz Imam, entah punya Ustadz Qurtubi, entah punya Ustadz Asrori, nggak tahu. Saya tidak mengambil pena itu karena tak jelas pemiliknya. Itu namanya warak. Apa namanya? Warak. Warak artinya menjaga diri dari yang syubhat. Syubhat artinya samar-samar, nggak jelas. Tak punya siapa ini? Itu namanya warak. Dah jelas. Warak. Habis itu saya pergi ke Jalan Sudirman. Mampir ke toko buku. Saya tengok ada pena cantik. Dan saya sangat suka pena ini. Tertulis harganya 10 juta. Pena. Lalu saya buka dompet, saya tengok ada duit saya 10 juta. Dan saya tidak mau membelinya. Walaupun duit saya ada, saya tak mau beli. Sikap saya tidak mau membeli padahal saya berduit, padahal saya suka. Itu namanya zuhud. Zuhud. Jelas? Oke, saya kasih contoh 2. Pulang saya dari Masjid Nabawi, nampak di depan hotel cincin, nggak tahu entah punya siapa. Saya tidak mau mengambilnya, itu namanya warak. Kemudian saya pergi ke toko batu, saya tengok ada merah ruby, kata orang Melayu merah delima. Ada hijau zamrud. Kalau kata orang kampung kami, emerald. Emerald. Ada biru, blue sapphire. Pas saya tanya, become, how much? Kata dia, 50,000 rial.
50.000 rial kali 4.000, 200 juta. Saya tidak mau membelinya, bukan karena saya tak berduit, tapi saya pikir untuk apa? Itu namanya zuhud. Jelas perbedaan antara wara' dengan zuhud? Wara' artinya ijtinabu ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Menjauhi sesuatu yang dikhawatirkan memudaratkan di akhirat. Itu namanya wara'. Sedangkan zuhud artinya ijtinabu ma la yurja naf'uhu. Menjauhi sesuatu yang tidak diharapkan manfaatnya. Pakai cincin 200 juta, apalah manfaat? Apa manfaat? Apalagi macam saya orang biasa. Saya pakai pun cincin itu, dibilang orang kaca. Alah, cincin Ustaz Somad itu kacanya itu. Orang kaya kalau pakai imitasi dibilang orang asli. Orang susah pakai asli dibilang orang imitasi. Itu makanya orang-orang kaya pejabat itu kalau ditangkap pas ditanya, ini KW gitu deh. Ini KW gitu deh. Masuk. Kadang kalau kita ngajar nih pakai definisi-definisi itu payah nangkap. Tapi kalau pakai contoh itu. Menghindari sesuatu yang dikhawatirkan mudaratnya, wara'. Menghindari sesuatu yang tidak diharapkan manfaatnya, zuhud. Sekarang dibalik orang. Ada orang yang susah, bajunya compang-camping, malas kerja, dibilang zuhud. Itu bukan zuhud, longor. Ada lagi di atas longor, pau. Ada lagi di atas itu. Beleng-beleng. Yang dimaksud dengan zuhud itu ada duitnya, tapi dia nggak mau. Itu baru zuhud. Hah? Ada duitnya tapi nggak jelas tadi kan. Nggak mau. Karena untuk apa? Macam Mas Ipu nih. Cincinnya pun nggak ada, gelangnya pun tak ada. Padahal kalau dia mau, bisa 3 dipasang. Setiap berdoa, nggak mau. Itu namanya zuhud. Ada orang yang wara', ada orang yang mutawarri'. Mutawarri' itu belagak wara'. Jadi ada ulama-ulama sedang duduk di majelis. Ulama ini semuanya wara'. Ada yang satu nih mutawarri', pura-pura wara'. Jadi yang menuangkan air jariyah. Jariyah pembantu budak perempuan menuangkan air. Selesai acara, yang mutawarri', yang pura-pura wara' ini marah. Katanya kalian ulama-ulama yang wara', tapi tadi ku tengok yang menuangkan air itu perempuan. Kok mau kalian dituangkan air perempuan? Kata ulama yang wara' ini menjawab, kami seumur-umur hidup di sini nggak tahu kami siapa yang menuangkan. Kau baru sekali datang tahu kau perempuan. Kami udah bertahun-tahun bermajlis di sini, nggak tahu kami bahwa yang nuang itu perempuan. Karena dia betul-betul wara'. Dia tak menengok. Ini baru sekali datang, harus tengok ya. Itu beda wara' dengan mutawarri'. Sekarang ini yang banyak bukan zuhud, tapi mutazahid. Kalau semua orang pakai motor, kau pakai motor. Jangan semua orang pakai motor, lalu kau pakai sepeda ontel. Itu bukan zuhud. Biar supaya dibilang zuhud. Kalau semua orang pakai baju bagus, pakai baju bagus. Jangan begitu Ustadz Ahmad pakai baju bagus, Ustadz Ahmad Sarafi pakai, lalu pakailah baju koyak-koyak. Biar supaya dikomen orang, sederhananya UAS. Itu namanya mutazahid, bukan zuhud, pura-pura zuhud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tadi kita sudah sama-sama simak bersama kajian dari guru kita Al-Ustaz Abdul Samad. Kajian yang penuh ilmu dan penuh makna. Dan semoga
kita bisa mengamalkan isi dari tausiah beliau. Terakhir, mari kita sama-sama berdoa semoga guru kita selalu berada di bawah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan kajian yang sangat luar biasa dari guru kita Al-Ustaz Abdul Samad, saatnya kita lanjutkan aktivitas kita hari ini. Semoga aktivitas kita hari ini membawa keberkahan untuk kehidupan kita. Sekian, selamat beraktivitas. Semoga saudara-saudaraku selalu berada di bawah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.